paham di dalam yang seorang diri itu selalu ada firman-Nya. Tidak pernah dia ada tanpa firman-Nya. Jadi ketika mengatakan seorang diri, maka seorang diri itu tidak bisa dikatakan seorang diri yang toktil. Tetap ada firman dan rohnya di situ. Itulah kenapa kami sebut sebagai Allah Tritunggal. Jadi tidak dikatakan seorang diri, terus dia tanpa firman-Nya, karena Allah tanpa firman, dia disebut batu. Itu pemahamannya seperti itu. Jadi seorang diri memang di dalam dirinya ada pikirannya, ada firman yang dalam dirinya, pasti ada. Oke, itu selesai ya pemaknaan seorang diri di situ. Kemudian ketika dikatakan, saya mau tanya, apakah tadi gini, Ustadz Wafi memberikan narasi, ketika saya membuat buku, maka buku itu adalah ciptaan, ya kan? Nah, ini narasi yang dibawa seperti dengan Allah, dengan Quran. Nah, ini merujuk kepada Mu'tazilah, Ustaz. Pemahaman bahwa Quran itu makhluk. Ketika diparalelkan seperti itu, berarti Quran itu sama dikatakan seperti seseorang membuat buku. Dan buku itu jelas, kalau kita ngomong saya membuat buku, maka buku itu ciptaan. Nah, ketika buku itu ciptaan, berarti Ustadz Wafi sedang mengatakan Quran itu juga ciptaan. Pertanyaan saya mohon dinot. Quran itu terkena takdir atau tidak? Terkena penentuan Tuhan atau tidak? Yang buku itu, yang memang buku, yang adalah firman dari Tuhan sendiri itu, dia terkena takdir atau tidak? Itu mohon dijawab. Kalau di dalam keimanan kami ya, saya jelaskan bahwa sama seperti kalau dalam pemahaman kami, buku itu bukan berarti terus cuman buku tok. Dia tetap memiliki divinatur, sepenuh ilahi dan sepenuh jasmani. Sama dengan Yesus, ketika firman itu menjadi manusia dengan tujuan penyelamatan, maka firman itu tetap, Yesus itu memiliki divinatur. Dia sepenuh Allah dan dia sepenuh manusia. Dalam kodratnya sebagai manusia, maka dia makan, minum, dan lain sebagainya. Mempunyai Allah bahkan berdoa. Oke, silakan. Leher Ben, pertanyaan itu tadi Bang Alif masih penasaran dengan Mazmur 33 ayat 6. Tolong dijelaskan kembali perbedaan nafas dan bulu tadi dalam penciptaan. Silakan, Le. Host, noise. Oke. Iya. Sebenarnya Abang Mani, sudah saya udah dijawab tadi bikin ya. abang moderator. Nanti bisa bikin naik turun ya. Oke, siap. Oke ya, jadi sebenarnya tadi Project Cita sudah Saya tinggal dulu menjawab sebentar. ya. Ya, itu sudah saya jawab pertanyaan Ustaz Alif. Karena di dalam Allah berdiam firman dan rohnya itu sudah selesai sebenarnya. Iya, sudah terjawab itu karena firman Allah dan roh Allah kekal ya. Yang berikut memang yang harus dipahami ya, firman jadi manusia itu memang hanya ada di dalam ajaran Kristen. Tidak ada di dalam ajaran agama manapun, dan itu tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dan pewahyuan diri Allah, puncaknya itu adalah ketika firman-Nya sendiri hadir sebagai manusia. Firman-Nya tidak lagi disampaikan melalui malaikat, firman-Nya tidak lagi disampaikan melalui para nabi. Tetapi firman-Nya itu mengambil rupa wujud manusia, namanya Yesus Kristus. Yesus memang dalam kemanusiaannya memiliki keterbatasan insani. Buktinya apa? Dia lapar, dia mengalami kematian, bahkan dia haus dan lain sebagainya. Ini wajar, karena itu bukan dosa. Kecuali kalau Yesus ibaratnya makan tapi hasil curian atau hasil rampokan dan lain sebagainya, itu baru bahaya. Berikut ya, memang dikatakan Yesus tadi, ada yang mengatakan Yesus itu tidak hebat. Tetapi saya mau katakan, bagi orang Kristen, satu-satunya nabi dan manusia yang paling hebat hanya Yesus. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan iblis. Menurut saya orang paling hebat adalah ketika mengalahkan iblis. Yang kedua, dia mengalahkan maut. Buktinya apa? Dia bangkit dari kematian. Bahkan dia membangkitkan orang, kan begitu ya? Bahkan murid-muridnya juga menghidupkan orang mati oleh karena kuasa dalam nama Yesus. Kemudian Yesus juga naik ke surga untuk menyediakan tempat
bagi orang percaya kepadanya. Baru Yesus juga nanti menjadi raja segala raja di akhir zaman dan menjadi hakim yang adil. Tidak ada manusia yang punya kehebatan seperti Yesus. Makanya orang Kristen percaya bahwa Yesuslah Mesias, juru selamat yang diutus oleh Allah. Bahkan mohon maaf ini sama Ustadz Naja, saya belum pernah baca di dalam Quran atau di dalam hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan satu orang mati. Saya belum pernah baca bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran membelah laut atau apa itu? Bapak, menghidupkan orang mati atau menyembuhkan sakit? Pertanyaannya, Le? Belum. Pertanyaan saya adalah, apa fungsi firman Allah sebelum Quran diturunkan? Apa fungsi firman Allah sebelum Quran diturunkan, dan bagaimana kita mengetahui fungsi firman Allah itu sebelum Quran diturunkan? Itu pertanyaan. Sebentar, Re. Saya mau jelaskan juga ya sedikit nih. Minta di stop sebentar, Bang. Aku mau share screen. Boleh mohon digedekan, Bang? Oke. Oke, siap. Narasi saya. Jadi seperti ini. Membahas firman tuh membahas Alkitab tuh nggak cukup cuman satu ayat saja. Pasti ada namanya dalam hermeneutik kita apa? Ayat paralel. Nih ya. Nih. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh apa? Firman Allah, langit telah ada. Oleh apa? Firman Allah. Jadi membahasnya itu tidak bisa ini seperti ini. Oleh firman Allah juga langit dan bumi dijadikan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, kita harus yang namanya menggunakan hermeneutik yang tepat. Silakan. Silakan. Jadi pertanyaannya dari ditangkap tadi, Bang Alif, saya mau nanya. Pertanyaannya adalah dari Bang Jack. Jika buku Dari saya, buku apakah Quran itu terkena kodok? Karena tadi Bang Wafi menarasikan itu saya seperti bikin buku. Lah berarti kan tuh buku itu ciptaan. Berarti dia terkena kodok. Silahkan. Terus pertanyaan yang kedua lah dari Erben adalah, apa fungsi firman Allah sebelum Quran diturunkan, dan bagaimana kita mengetahui firman itu sebelum Quran diturunkan? Silakan, Pak. Ustaz Ali, nanti sampai panjang ke ya duluan, takut kepanjangan kalau sampai nanti. Oke, baik, siap. Terima kasih. Saya coba tanggapi dulu satu pertanyaan. Apakah Al-Quran terkena kode atau takdir ya? Ini saya bingung ya tentang mushaf. Tolong kawan-kawan Kristen bedakan apa itu mushaf Al-Quran, apa itu Al-Quran yang dikatakan kalamullah, apa itu kalamullah yang di luar Al-Quran gitu loh. Allah itu maha berfirman, dan firman Allah itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran salah satu dari firman Allah yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Karena ada firman Allah yang lain seperti kitab Injil, kitab Zabur, dan Taurat. Itu juga firman Allah. Allah berfirman kepada nabinya. Cara Allah berfirman kepada para nabinya tadi juga sudah saya sampaikan di surah 42 ayat 51. Nah, saya tidak akan mengulang itu untuk hemat waktu. Jangan membahas tentang mushaf, tentang lembaran. Kalau itu ciptaan, ditulis oleh orang, ada kok percetakannya. Di Madinah ada, di Indonesia juga ada. Yaitu tentang mushaf yang ditulis tentang tulisan. Makanya dikatakan bahwa wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Begitulah kami wahyukan kepadamu. Al-Quran dinamakan lain selain Al-Quran bacaan, selain juga hudan, selain juga asyifa, juga dikatakan ar-ruh, karena dia menghidupkan jiwa yang mati, yang sebelumnya dia tidak tahu apa itu iman. Dijelaskan karena wahyu itu firman Allah ya. Nah, hal yang menarik di sini buat kawan-kawan, makanya tadi ketika membahas tentang yang di Mazmur tadi itu ya, artinya memang ada dua yang beda. Toh sudah jelas dikatakan antara tadi dibedakan firman dengan roh. Karena napas di situ ditafsirkan roh, maka ada dua cara Tuhan menciptakan gitu loh ya. Nah, lalu roh itu juga yang ditiupkan kepada Adam. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam? Nah, bagaimana juga roh yang ada pada dalam diri Yesus, yang diyakini juga Yesus seutuhnya adalah manusia.
Tentu yang dikatakan seutuhnya manusia dalam keyakinan Kristen dikatakan tubuh, jiwa, dan rohnya. Maka dia dikatakan seutuhnya manusia. Nah, dalam diri Yesus yang pause dulu gimana? Menurut saya tema kita kan tentang firman, belum tentang itu. Jadi kita konsisten dengan satu tema. Iya. Tadi terkena kode atau tidak Ustadz Alif? Silakan. Ya, kita satu topik tetap firman. Kalau roh nanti beda lagi. Supaya lebih enak kita. Lah iya, memang Kasih, silakan. karena di situ berbeda. Ya, makanya saya ini kembalikan ke Yesus yang dikatakan sebagai sang firman itu. Kan gitu. Ya, tapi ya, Oke. kita bahas bukan tentang roh, tapi kita bahas tentang firman. Iya, saya kembalikan ke Yesus kok. Saya ini kan lagi tak kembalikan ke Yesusnya. Karena tadi Potong sih. Saya motong-motong nanti ya. Bukan, ini kan waktunya nggak di stop, cuman saya mengingatkan tema kita tentang firman. Itu aja. Iya, nanti itu ditanggapi aja di waktu Anda. Bukan Kalau boleh begitu nanti dong, saya nanti potong-potong. jadi melebar. Nanti jadi melebar, bro, itu aja. Saya tinggal bilang nanti di waktu sampean jangan melebar gitu, jangan motong waktu orang. Kalau seperti itu saya potong-potong juga ya, gimana? Sepakat ya? Kalau saya lari dari topik, silakan dipotong. Kalau saya lari dari topik, silakan Kita juga dipotong. sudah keluar dari topik kok. Di mana bro kita lari dari topik? Gimana Tadi Ustadz? sudah membahas Mu'tazilah itu sudah keluar dari topik, dia tidak paham apa Mu'tazilah. Mu'tazilah itu masih bergelut dalam firman Ustadz. Beda. Nah, makanya ini mau saya jelaskan setelah ini kalau Anda keluar dari topik gitu loh. Makanya saya jelaskan di waktu saya, tidak usah motong-motong seperti ini. Iya, alangkah lebih baik sih nggak dipotong ya, biar enak. Iya, Tapi jelaskan kalau aja bisa, nanti kalau memang kalau bisa kan Bang Naja dan narasumber yang lain, kalau bisa lebih mengkerucut data yang dibawa jadi lebih fokus, jangan melebar. Gitu aja sih sarannya. Silakan. Astaga, jangan terguncang guys. Itu Oke, dilanjut aja Bang Naja. Bang Naja nggak usah diperpanjang, silakan. Langsung dilanjut aja Bang Alif, silakan. ya kalau bisa nanti juga ditambah waktu nih, terlalu singkat memang. Jadi gini, saya lanjut ya. Memang saya kembalikan ke Yesus posisinya karena Yesus yang diyakini oleh kawan-kawan itu sebagai Tuhan. Nah, ketika masalah roh tadi, makanya kepada Yesus yang dikatakan sang firman juga dia adalah seutuhnya manusia. Maka bagaimana tentang juga Yesus ada roh Allah ya yang tentang menciptakan kepada Adam juga ada dalam diri Yesus. Nah, bagaimana membuktikan tentang Yesus ciptaan ini, sang firman ini ciptaan ini, seperti yang saya baca di Wahyu 3:14 itu, bahwa di situ sang Amin itu adalah Yesus pemulaan dari yang diciptakan atau permulaan ciptaan Allah. Sang Amin ini buktinya dia ciptaan. Artinya kalau Anda yakini Yesus adalah sang firman, maka di situ juga dia sebagai ciptaan. Nah, disinilah terjadi juga pergumulan akhirnya untuk menjelaskan. Coba di situ saya buka di tafsiran MTH ya, bahwa dia itu adalah kata sang Amin itu, sebagai Amin itu adalah merujuk kepada Yesus dan sebagai permulaan ciptaan Allah. Nah, berarti dia diciptakan juga oleh apa di situ? Oleh firman-Nya atau oleh rohnya? Oh iya, padahal masih ada lagi poinnya. Oke, baik, terima kasih, nggak apa-apa. Bang Naja. Tapi Bang Alif belum lempar pertanyaan ya. pakai waktu saya 1 menit Ustaz. Lanjut. Pak, lanjut. Memang nggak kerasa kok. Lanjut aja, nanti ini juga kepotong. Nggak apa-apa, aman kok saya. Ayo project Cita, silakan project. Belum itu Ustadz Rafi. Belum. Oh iya. Iya, masih satu lagi. Silakan. Santailah Bro Erben. Saya nggak pernah diskusi aja Bro Erben. Oke. Pak Ustadz, silakan. Ini kalau bisa kan, halo saudara, abang-abang semua. Ini kan udah 16-19. Nah, kalau mau waktunya 20 menit, di situ jawaban, di situ statement ya. Statement langsung Kalau 20 apa menit gitu. nanti ngantuk semua orang. Udah nggak apa-apa. Oh, gitu. 20 menit ke depan, Apa-apa. 3 menit nggak apa-apa. Izin Kak Ica, ini berarti total sampai jam berapa Ya. tadi kan dihitung 1 jam kan? Berarti total sampai jam berapa? Jam Jam 5. nanti ini kan udah jam 4, jam 5 udah closing ini Oke, semua baik. diskusi. Siap. Oke. Berarti jam 16.45 nanti kita sudah langsung ini Ustadz Alif kepental kayaknya. Ustadz Alif kepental. 16.50 aja, 16.50 aja, Bro. Ya, Jadi 5 menit. 16.50. Ya, 16.50. Betul. Siap. Silakan. Oke, Pak Naja. Bang Naja, silakan Bang Naja.
Iya, 20 menit bagi 2, benar. Oke, Bang Najah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sekalian menjawab pertanyaan Bro Jack dulu. Pertanyaannya itu apakah Al-Quran terkena kodok? Ya, kodok dan kodar. Ini pertanyaannya kodok atau kodar, Mas Jack kita? Di stop dulu timernya. Kodok apa kodar yang ditanyakin? Yang mas ya pada prinsipnya takdir itu aja lah Ustaz. Atau Loh, predestinasi. beda, bro. Beda, takdir itu kodar, kodok lain gitu. Iya, iya, Kan oke. ini kodok apa kodar? Maksud saya takdir Ustaz. Tadi soalnya bilang kodok gitu. Jenengan pertanyaan ini dapat dari mana? Kalau pertanyaan saya sebenarnya pakai bahasa saya sih Ustadz. Pakai bahasa saya. Apakah Quran terkena predestinasi? Itu. Apa tuh? Kalau predestinasi itu penentuan atau takdir. Ini waktunya jalan nggak ini Mas? Oh enggak ya? Oke, nggak jalan. Silakan. Belum dijawab, belum jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bro Jack kita ini, apakah Al-Quran terkena takdir, ini kurang tepat teman-teman ya. Kurang tepat. Seharusnya itu kodok, bukan kodar ya. Kodoknya dulu yang ditanyakan, bukan takdir gitu loh. Kalau dikatakan kodok, maksudnya bukunya ya jelas seperti itu. Kemudian masalah apa tadi wes? Lupa saya wes. Masalah Mu'tazilah ya. Ketika saya mengatakan Maaf Ustadz, aku minta maaf sekali. Tadi dipotong. Ustadz menjawab apa? Menjawab apa tadi? Minta tolong timernya dihentikan. Tadi yang terkena apa Ustadz? kodok. Oh ya, oke. Yang terkena kodok itu apanya Ustadz? Buku. Oh, bukunya. Enggak. Bukan gitu. Aku percaya Ustadz Wafi paham yang saya maksud dan ini kan saya minta timernya dihentikan nih. Saya minta tolong. Iya. Bukan. Karena saya tahu Ustadz Wafi paham arah pertanyaan saya. Saya sampai minta maaf loh Ustadz Ali. Saya sampai Oke, Iya, saya benar tanya juga, Ustadz benar. Wafi, apakah Anda berkurang konsentrasinya ketika saya mau pertanyaan yang detail karena Anda kan baru menjawab bukunya. Iya, jadi Ya udah, memang ya udah. Oke, silakan. Saya minta maaf, saya untuk yang teman-teman terhormat di bawah saya minta maaf. Oke, monggo Ustadz Wafi silakan. Iya, yang penting kan saya paham arahnya jenengan Mas ya gitu loh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya terangkan dulu ya. Kalau maksudnya buku dengan tulisannya ini kodok, ya apakah terjadi di dalam kodok Allah? Ya jelas seperti itu. Jelas terjadi maksudnya, terjadi di dalam kodok Allah. Nah, kalau jenengan bilang takdir itu kurang tepat. Kodok dulu, baru nanti tanyakan takdirnya begitu. Kemudian masalah Mu'tazilah. Tadi ketika saya mencontohkan ya, saya menulis buku kepada masjid kita tentang bahasa yang masjid kita itu pahami dan itu saya analogikan dengan pewahyuan Al-Qur'an, itu tidak benar Mas Jack. Berarti Anda belum paham Mu'tazilah itu arahnya kemana gitu loh. Ini ya, ini kitab namanya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid ya, yang ditulis oleh Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Muhammad bin Ibrahim Al-Baijuri mengatakan, wa'taqid ayyuhal mukallaf tanazzuhal Qur'an bimakna kalamihi ta'ala anil hudud khilafan lil mu'tazilah al-qailina bi hudusihil kalam. Ingat ya, kata Mu'tazilah yang baru itu adalah kalamullah, kalam Allah yang melekat kepada zat Allah, itu bukan Quran bukunya. Kalau Quran bukunya Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu sama-sama mengatakan makhluk. Kenapa Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu adalah baru? Karena za'man minhum anna min lawazimihi al-huruf wal aswat.
Karena menurut Mu'tazilah yang namanya kalam itu butuh kepada huruf dan butuh kepada suara. Sehingga kalau ada huruf dan ada suaranya itu jelas makhluk. Ini dalilnya Mu'tazilah. Sedangkan kalau Quran bukunya itu Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah sepakat itu makhluk gitu bro kita. Itu jadi harus Anda pahami dulu Mu'tazilah ini arahnya kemana kok bisa mengatakan kalam makhluk. Jadi beda dengan penjelasan saya, jangan dikait-kaitkan. Sedangkan jawaban Anda sama sekali tidak ada yang mengena tentang pertanyaan saya bahwa kalau Anda menggunakan hermeneutik, maka bagaimana dengan sholat skripturanya? Di dalam Kejadian 1 nomor 1 tidak ada esensi dafar logos di sana. Seperti itu. Dan kemudian kita kan bilang dalam seorang diri dalam zat Allah. Memang dalam Kristen ada zat kah? Kan tidak ada gitu loh. Bukan esensi Tuhan itu roh. Kenapa meminjam definisi zat? Kan tidak nyambung. Oke, habis. Berhubung tadi karena ini siapa? Waktunya Abang ini dipotong-potong. Jadi kita kasih waktu 45 detik untuk bertanya. Silakan. 45 detik ya Pak Ustadz ya untuk bertanya ya. Belum ada pertanyaan ini. Silakan. Bang Ali, Bang Najwa silakan. Oke, Ustaz Wafi mau bertanya silakan. Nah, tadi bro kita kan selalu mengaitkan Al-Quran dengan firman Yesus tuh. Nah, lalu bro Bek Citah mengatakan buku memiliki duinatur. Nah, pertanyaan saya, mana dalilnya buku itu memiliki duinatur? Contoh seperti Al-Quran semuanya ya, Anda mengatakan memiliki duinatur. Itu mana dalilnya? Karena ini bisa gabrul nantinya. Jangan dikira duinatur di dalam Kristen itu terjadi kepada Islam. Nggak ada itu, nggak ada. Berarti biblos setara dengan Yesus kan? Yang satu jadi buku, yang satu jadi laki-laki kan begitu berarti. Berarti biblos itu punya duinatur juga. Kalau seperti itu Torah juga punya duinatur berarti. Kenapa gak dituhankan? Isinya kan firman Tuhan. Sekian. Oke, saya jawab. Silakan. Oke, saya jawab. Boleh? Halo. Iya bro, silakan. Ya, saya jawab ya. Sebentar. Tolong dimatikan sebentar. Tadi pertanyaan Ustadz Wafi, Kejadian 1, oke. 1, terus yang kedua tadi apa Ustadz Wafi? Minta tahu. Sorry. Yang pertama tadi masih Kejadian 1, yang kedua tadi apa Ustadz Wafi? Itu tadi yang jadi Mana pertanyaan. dalil? Oh, silakan. Alkitab. Apakah Alkitab itu juga Alkitab itu juga firman yang memiliki duinatur? Iya, yang memiliki duinatur. Oke, siap. Oke, salah. Pertanyaan saya gini teman-teman. Pertanyaan saya itu tadi bro kita sudah menarasikan kalau buku ya itu memiliki duinatur, kan begitu. Nah, berarti kan biblos itu juga punya duinatur, Torah juga punya duinatur. Nah, kenapa yang dituhankan itu cuma Yesus, isinya firman Tuhan juga kan gitu. Gitu. Sudah ditanggap ya kira-kira Pak Bro Jack? Silakan. Oke, saya jawab ya. Pak Bro jadi duluan ya, silakan. Oke, baik. Kami memang mengakui ada duinatur dalam Torah. Dia memang sepenuh Allah, tapi dia juga ditulis oleh manusia. Kami mengakui kitab kami memang ditulis oleh manusia dan istilahnya disebut Theopneustos. Theopneustos itu diilhami oleh Allah. Jadi, tetapi yang menjadi pembeda adalah apa? Adanya yang kita sebut sebagai inkarnasi Sang Firman. Jadi firman itu menjadi manusia. Kita tahu bahwa firman dalam Alkitab atau buku itu dia memiliki duinatur, yaitu sepenuhnya ide Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, sekarang gini. Sepenuhnya buku. Nah, sekarang gini. Daud itu sebagai manusia dia disembah. Nah, apalagi firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah raja segala raja,
maka yang Daud yang totally manusia saja disembah. Nah, kita menyembah apa? Keilahiannya. Kenapa? Karena di dalam sang firman itu dia juga Tuhan apa Allah Tritunggal tadi. Jadi ketika firman itu hadir, maka jelas di situ Allah sendiri yang hadir. Karena begitu ada pikiran Allah, di situ pasti ada Allah. Jadi itulah kenapa kita menyembah Dia, dan sudah ada data dalam Perjanjian Baru ya, di dalam data di luar Perjanjian Baru bahwa memang abad pertama Pliny the Younger menulis bagaimana Yesus sudah disembah sebagai Allah. Itu adalah data dari non-kekristenan dalam surat The Letter of Trajan. Nah, sekarang tadi Ustadz Wafi mengatakan nih, saya jawab mengenai Kejadian 1. Nah, kitab kami itu tidak bisa dipotong-potong gitu, Ustadz. Jadi kita menjawabnya komplit. Pada mulai alam ciptakan dan bumi, tidak ada itu yang namanya 1, 2, 3. Tidak ada. Ada nggak layar band? Nggak ada. Langsung bumi belum berbentuk kosong, ada firman Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Jadi tidak bisa langsung dipotong. Kalau misalnya seperti itu, Anda akan mengatakan, oh Alkitab itu mengajarkan bunuh diri karena Yudas mengajarkan Judas bunuh diri. Itu salah. Logika pemahaman hermeneutik yang salah. Sebentar bro, tolong di stop dulu. Sebentar bro, tolong di stop. 26. Bentar. Oke, lanjut. Saya mau tanya Ustadz Wafi. Berarti Quran itu secara total baik lafzi dan nafsinya terkena kodok. Betul tidak Ustadz? Nafsi dan lafzinya terkena kodok. Silahkan Ustadz. Karena tadi Anda hanya menjelaskan masalah bukunya aja. Anda seperti menyembunyikan sesuatu di balik itu gitu loh Ustadz Wafi. Silahkan. Oke. Teman-teman, ini saya jawab sebentar ya. Saya ada tamu, mau saya tinggal, tapi saya jawab. Kalau nafsinya tidak terkena kodok dan kodar. Kalau mantap. yang terkena. Mantap. Ini yang saya harapkan Ustaz. Thank you. Lanjut. Lanjut ya Erben. Ada yang bisa gantiin saya dulu nggak? Gimana Ustaz? Maaf. Bagaimana? Ada yang bisa gantiin saya dulu? Saya ada tamu. Oh. Gimana? Mbak, Risa ada nggak hostnya? Oh, ada Mas Kingpin nih. Host? Bang. Oke. Thank you Ustadz Naja. Maaf ya Ustadz Naja kalau ada kata-kata keliru. Hati-hati Ustadz Naja. Mas Ino. Iya. Mungkin Bang Kingpin dinaikkan. Permisi Bang Kingpin, mohon naik. Ya. Gini aja bro. Mohon naik. Kita langsung closing statement aja. Habis saya kan langsung closing statement sudah. Oh iya. Iya. Jadi langsung closing statement sudah. Habis saya ya. Habis saya nanti tutupnya kita. Cuman aku ini sedikit aja. Secara etimologis Al-Quran kan adalah masdar infinitif dari kata ayat, kata seterusnya yang berarti baca. Jadi Quran itu tidak menunjuk pada kertasnya, tapi kalimat-kalimatnya. Tetapi kalimat-kalimat itu tidak bisa dipisahkan, dilepaskan dari kertasnya. Maka karena itu orang Kristen memandang hal itu ya memiliki dua natur. Ada di situ natur kertas buatan pabrik, mungkin punyanya kertas itu termuat Cina, pabriknya mungkin buatan Jerman dan sebagainya. Nah, di situ. Tetapi kalimat-kalimatnya itu kan tadi katakan kan itu penciptaan. Tapi kita bertanya apa hubungan firman kalimat-kalimat di dalam Quran yang bukan ciptaan dengan Allah, dengan sifat firman-Nya. Apakah sifat Allah, sifat firman di dalam Allah yang melekat pada Allah tetap masih ada ketika firman itu dituliskan dalam buku? Apakah habis di dalam diri Allah? Kalau di Kristen jelas bahwa firman Allah satu-satunya yang menjadi manusia hanyalah Yesus. Semua ciptaan lain adalah diciptakan oleh firman Allah, oleh Allah sendiri dengan cara berfirman.
Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 ya. Ini Ibrani pasal 1, saya tunjukkan sama teman-teman. Dikatakan begini. Setelah zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi, maka pada zaman akhir ini berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya di sini artinya Yesus Kristus sebagai firman yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh Yesus, oleh firman, Allah menjadikan alam semesta. Nah, ini sesuai dengan Injil Yohanes pasal 1. Ia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Artinya, kita melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus. Kita melihat gambar Allah, siapa Allah di dalam Yesus. Kita melihat segala karya Allah di dalam Yesus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Yesus selesai mengadakan pencucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi Yesus sekarang duduk di sorga, ada Yesus. Makanya orang Kristen imannya sudah pasti selamat, mati, masuk surga. Karena Yesus sudah di surga. Kita tidak mengikuti yang bukan di surga. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi itulah iman Kristen tentang Yesus sebagai firman yang hadir dalam rupa manusia, menggenapi firman, mengajarkan firman, meneladankan kebenaran firman, dan dia penyelamat semua manusia. Haleluya. Oke. Langsung kalau Oke, statement sudah aja habis, 5 kita langsung ke dibagi 2. 10 menit berarti Oh, sorry 5 menit ya Bang Ino. 5 Berarti dibagi 2 aja. permisi Ustadz Alif, seperti kesepakatan ya, kita langsung closing statement Ustadz Alif 5 menit ya. Nanti Iya. saya juga Ini 5 menit. Bang itu nggak ada loh. Iya. Bang Kingpin ya. Ustaz Oh, Kingpin yang nggak ada. 5 tadi. menit sendiri, Iya. saya dengan Project Cita 5 menit berdua Bagi 2 supaya seimbang. Ustadz itu nggak ada. Kemana ya? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. tadi Pak. tadi Jadi, izin oh, Mbak. waktunya Tadi udah diberikan izin. kepada Bang Alif. Oh baik, 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 baik. Oke. Berarti silakan. siapa duluan nih, Bang Alif ya? Boleh, terserah moderator. Silakan, Bang. Oke, sebenarnya masih banyak sih poin-poin yang belum tersampaikan karena dari tadi waktu sedikit ya. Oke, dalam hal ini saya sampaikan bahwa langsung di closing ya. Terima kasih atas diskusi baik ini. Mungkin nanti juga ada kelanjutan karena mengenai bahwa Allah berfirman. Berkali-kali kami katakan bahwa Allah itu berfirman, berkomunikasi dengan seluruh makhluknya, bukan hanya tentang Al-Quran. Allah berkomunikasi dengan misal ada dengan lebah, bagaimana Allah mewahyukan, itu cara Allah berfirman. Allah mewahyukan kepada seluruh makhluknya, langit dan bumi. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah bagaimana caranya Allah berkomunikasi dengan seluruh makhluknya. Makanya dikatakan laisa harfin wala sautin, bukan tentang huruf dan bukan tentang suara. Lalu ada firman Allah yang akan menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Makanya apa tujuannya Al-Quran? Tadi sudah saya sebutkan ayatnya di surah 42 ayat 53. Di situ dengan gamblang dikatakan bahwa tentang Allah berkomunikasi dengan makhluknya. Lalu Allah berfirman yang akan menjadi pedoman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya gitu min ibadina ya. Al-ayah shadaqallahu adim, bahwa di situ Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa itu Al-Quran, yang dinama lain adalah Ar-Ruh, karena Ruh itu nanti dia akan mengenal apa itu tentang iman, apa itu tentang kitab, apa itu tentang ajaran. Nah, begitu juga dengan para nabi. Apa itu nanti di situ dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau wahai Muhammad benar-benar pembimbing atau kepada manusia ke jalan yang lurus. Yaitu firman Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada jalan yang lurus, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Dan ini ajaran para nabi semua gitu. Makanya tadi sempat saya ada yang poin mau saya tanyakan. Begitu juga tadi juga saya mengenai di Wahyu ya. Di Wahyu itu belum sempat disinggung jawabannya bahwa Yesus sendiri di situ dikatakan sebagai Amin, sebagai permulaan ciptaan Allah, maka dia itu juga adalah ciptaan. Nah,
Yesus yang ciptaan Allah ini, yang dengan apa dia diciptakan? Dengan ruhnya atau dengan firman-Nya? Ini kan ada pertanyaan lagi. Dan hal yang tidak akan saya pelintir adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya mengutip di Yohanes 14 yang tadi sempat juga saya singgung di opening statement. Di situ kalimatnya adalah bahwa dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus yang dikatakan sebagai sang firman, sang logos, sang pikiran Allah, dia menjadi manusia. Dia juga ternyata menerima firman dari Allah, yang Allah itu juga sebagai logos juga, kan gitu. Artinya di sini memang ada dua logos lagi. Nah, Yesus menerima firman dan dia menyampaikan kepada pengikutnya. Hal seperti ini yang saya tarik adalah bagaimana juga Nabi kami menerima firman dari Allah atau dari Tuhan lalu menyampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk, sebagai cahaya menuju jalan kembali kepada Tuhannya atau kepada Allah. Begitu juga yang diajarkan oleh Yesus. Ya, masih ada waktu ya. Lalu mengenai tadi, boleh nanti ya kawan-kawan, kan waktunya panjang, nanti dijelaskan mengenai tentang apa itu amin itu ya, dan jelaskan juga mengenai, karena di sini juga dikatakan di 48 49 itu bahwa nanti yang akan menjadi hakim di akhir zaman itu adalah firman yang Bapa saya baca ya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ajaran Yesuslah nanti yang akan menjadi hakimnya untuk menentukan kebenaran yang diterima dari Bapa kepada Yesus. Ya, mungkin itu saja, saya cukup panjang ya mengenai tadi. Oh ya, masih ada waktu. Oke, saya kembalikan. Mumpung juga tadi ada beberapa poin. Ingat tentang kalam Allah, tentang kalam nafsi, kalam yang ada pada zat Allah. Di situ adalah Allah berfirman. Allah berfirman, tentu Allah yang Maha tahu bagaimana caranya Allah berfirman. Nah, kalau masalah kalam lafzi itu Al-Qur'an, kalam yang dipahami oleh manusia, karena akan menjadi petunjuk akan menjadi petunjuk kepada manusia. Makanya dikatakan kalam lafzi. Begitu penjelasannya. Tentang kalam nafsi Allah sang Maha tahu tentang bagaimana Allah berkomunikasi dengan makhluknya. Oke, Bang Ali. Iya, terima kasih. Bang Ali. Terima kasih Bang Ali. Oke, langsung kita lanjut. Closing statement dari Erben dan Rosita. Silakan Erben. Close statement ya. Oke, Iya. closing statement. Oke, udah betul. Oke, saya mau ya. Jadi benarlah bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa itulah Bapa di surga yang namanya Adonai atau Yahweh. Dialah yang Maha Kuasa yang menyatakan dirinya sejak zaman Adam sampai puncak dari pewahyuan dirinya ada pada Yesus Kristus. Dan Yesus adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya. Ia hadirkan menjadi manusia yang bernama Yesus untuk memberikan keselamatan. Maka Yesus di dalam kemanusiaan dan yang adalah inkarnasi firman, dia berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia juga sebagai sang firman yang menjadi manusia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup, walaupun ia sudah mati. Inilah kebenaran iman Kristen. Dan bukti-bukti bahwa Yesus adalah firman Allah terlihat jelas. Di dalam Alkitab, Yesus mengatakan, Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada tentu itu adalah firman. Aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oleh firman Allah telah menjadikan alam semesta. Bahkan Yesus dikatakan Alfa dan Omega. Bahkan dikatakan juga engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan
itulah kebenaran tentang Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman semua. Biarlah kebenaran tentang Yesus sebagai firman yang hidup menjadi teladan hidup yang sempurna, menjadi kebenaran yang sejati, memberkati, menuntun dan membimbing kita semua. Percayalah bahwa firman yang hidup yang akan mengubah hidup kita. Firman yang hidup yang memberikan kita hidup yang kekal dan hidup baru. Firman yang hidup itulah teladan yang sempurna. Firman yang hidup itulah yang menjamin kita masuk surga. Firman yang hidup, dialah juru selamat, pembebas, yang memerdekakan kita dari maut, dari iblis, dari neraka, dan kita semua masuk surga hanya dalam Yesus Kristus. Lanjut, Bro Jack. Oke, siap. Sedikit ya, dikatakan Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. Permulaan ciptaan Allah itu bukan berarti ciptaan permulaan. Ya, perlu diketahui. Permulaan ciptaan Allah memang firman itu yang memulai segala sesuatu. Oke, itu. Kemudian saya sangat tertarik ya tadi, sayang ya Ustadz Naja, tapi teman-teman saya minta tolong jangan framing ya. Kalau misalnya salah satu peserta harus turun karena ada urusan yang mendadak, jangan framing. Kita harus lebih baik dari diri kita sendiri. Jangan framing. Terima kasih juga buat teman-teman tadi anjuran saya untuk Bro ini juga dikasih karena dia bagus sekali. Nah, terakhir nih. Jadi teman-teman, tadi Ustadz Wafi hanya mengatakan yang terkena kodok itu hanyalah Quran dalam arti kalam lafzi. Baru setelah saya kejar, nafsinya kena enggak? Oh, nafsinya enggak. Baru setelah saya kejar gitu loh. Artinya apa? Quran itu memiliki apa? Dwinatur. Ingat ya. Jadi memiliki dwinatur. Nah, sama juga ya. Ketika dalam natur kebukuannya dia jatuh terbakar, maka natur keilahiannya tidak bakal jatuh terbakar. Nah, sama juga ketika Yesus dalam natur kemanusiaannya dia menjadi manusia, dia wafat untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, maka natur keilahiannya tidak akan dan tidak akan pernah wafat. Itulah kenapa Yesus hadir buat teman-teman semua. Untuk apa? Supaya teman-teman semua tidak mengalami yang namanya neraka. Karena ada satu yang mengatakan kepastian mendatangi neraka, tetapi di dalam Yesus, teman-teman ya, ada jaminan keselamatan yang bergaransi. Kenapa? Karena dia yang tidak berdosa itu, dia sudah mengalami kematian bagi kita, sehingga kita yang harusnya mati, kita boleh hidup. Ada substitusi. Kita harusnya dihukum atas dosa kita. Tetapi Yesus, firman itu menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya dia menerima hukuman itu. Sehingga kita yang percaya kepada dia, kita tidak mengalami kematian. Melainkan apa? Kematian sudah ditimpakan kepada dia. Dan kita boleh mengalami apa? Hidup yang kekal. Ada janji hidup kekal di dalam sang firman yang menjadi manusia. Dia berjanji mengatakan, percaya kepadaku, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Ica. Terima kasih Ustadz Alif. Terima kasih Bang Ino. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima semua. kasih. Lerben, jangan turun dulu Lerben. Bro. Kalau Lerben, jangan turun sebentar. Jangan turun sebentar. Saya mau ngobrol dulu. Kak Ica, boleh ya ngobrol sebentar ya sama Lerben, boleh? Oke. Terus saya nggak boleh ngobrol gitu. Iya, Bang Alif ya. Gimana sih? Iya, thank you Perlu Bang Ali. tanggapi juga. Makasih loh. Yang ngobrol santai lah. Ini tadi juga ada yang perlu ditanggapi. Oh, enggak. Saya Enggak, maksud kalau saya boleh. pernyataan saya itu tadi belum ditanggapi. Sekarang sambil ngobrol santai yang mengenai tadi Yohanes 12 itu. Yesus yang dikatakan sebagai sang firman, dia menerima firman dari Bapa. Gini. Sementara tadi di awal paling- statement. Ya, paling menjawab paling sederhana ya Ustaz, paling menjawab paling sederhana. Mushaf itu kan ditulis terus. Nah, gitu Ustaz. Itu Nggak nyambung beneran. Loh, kok nggak nyambung? Sekarang gini, ketika kita bicara dalam kemanusiaan Quran, di dalam lafzinya Quran, maka kan dia dicatetin, dia dikasih firman, dia ditulisin, gitu loh Ustaz. Sederhananya seperti itu. Jangan dibikin ruwet lah Enggak. ketika saya Sebentar. Lerben paham tidak yang saya maksudkan?